Jangan terlalu lama dibaringkan, cepat dimandikan. Jangan terlalu lama ditidurkan sampai dia bermalam-malam. Cepatlah dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Semakin cepat dimandikan, semakin cepat disolatkan, semakin cepat dikafani, semakin cepat mayat itu dikuburkan, maka penderitaan mayat itu semakin berkurang. Nabi mengatakan, asri'u bil janajah, cepatlah kalian, kata Rasulullah, dalam mengurus manusia yang telah menjadi jenazah atau mayat. Jangan biarkan dia bermalam-malam, berhari-hari tidak dilakukan penguburannya. Ada sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Setiap kita yang bernyawa, yang namanya manusia atau makhluk selain manusia seperti hewan, tumbuhan, pasti mengalami satu kematian. Apapun profesinya, apapun latar belakangnya, apapun jabatan yang dia emban, berapapun usia yang dia miliki, anak kecil, remaja, orang tua, sampai kepada mereka yang telah lansia, semua nanti akan berakhir dengan kematian. Sadar atau tidak, adik sekalian, kita saat ini sedang digiring oleh Allah kepada satu gerbang yang disebut dengan gerbang sakaratul maut. Dalam satu riwayat, malaikat Israel itu mendatangi manusia, memantau ajal manusia. Dalam satu riwayat itu sampai 20 kali dalam setiap harinya. Dia akan pantau sampai kapan ke ajal manusia ini, sampai kapan ajal yang akan didapatkan oleh setiap manusia. Ketika tiba ajalnya, maka Israel itu melaksanakan tugas perintah Allah, mencabut ruh manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah tiba, maka tidak ada seorang pun, la yastakhiruna sa'atau, tidak ada seorang pun makhluk yang bernama manusia yang dapat menunda azal itu tiba. Wala yastaqdimun, dan tidak ada seorang makhluk yang bernama manusia pun dia mampu mempercepat kematian itu. Ketika dia ditentukan ajalnya wafat jam 9 pagi, tepat jam 9, maka tidak akan lewat dari jam 9 lewat 1 menit.
atau tidak akan kurang dari jam 8 lewat 59 menit. Tepat jam 9 dalam ketentuan azannya pasti dia akan wafat. Di dalam kitab, salah satu kitab yang dikarang oleh ulama bernama Mustafa Al-Kim, kitab ini berjudul Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i. Itu menjelaskan ketika seseorang itu sudah dicabut ruhnya oleh Allah, ruhnya dipisahkan dari badannya. Pada saat ruh dipisahkan dari badan, maka orang itu dinyatakan telah meninggal dunia. Lalu apa yang harus dilakukan oleh keluarga ketika orang itu sudah wafat? Apa yang harus dilakukan oleh anak ketika orang tuanya sudah wafat, sudah positif wafat? Dalam kitab ini dijelaskan ada beberapa hal yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Yang pertama, keluarga memejamkan kedua matanya dan mengikat dagunya dengan serban. Setelah dia sudah wafat, ada sekalian, keluarga itu sebaiknya jangan menangis. Apalagi menangisnya itu adalah meraung-raung. Sebab tangisan kita itu sekalian justru bukan membawa kebaikan bagi dia yang telah wafat. Dalam satu riwayat itu, di riwayat yang sahih, dikatakan, kalian tahu tidak bahwa seorang yang wafat kemudian akan dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Pada saat jenazah itu dimasukkan dalam kubur, salah satu penyebab jenazah ini disiksa oleh Allah, malaikat mungkar dan nakir dalam kubur. Apa penyebabnya? Riwayat itu menyebutkan salah satunya adalah bibuqa ahluhu, disebabkan oleh karena tangisan yang meraung-raung dari keluarga yang ditinggalkan. Jangan lakukan ini. Berhentilah kita menangis, berhentilah kita meraung-raung, berhentilah kita tidak ikhlas atas kepergian. Maka yang harus kita perhatikan pertama terhadap keluarga kita yang meninggal adalah bagaimana kondisi fisiknya setelah roh itu dicabut. Karena Nabi SAW itu dikatakan dalam satu hadis, di mana baginda Rasulullah SAW, dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah. Suatu ketika Rasulullah SAW menemui Abi Salamah. Abi Salamah ini adalah sahabat Nabi SAW yang begitu taat kepada Nabi, begitu ta'zim kepada Nabi. Pada saat Abi Salamah ini meninggal, Nabi SAW memasuki rumah Abi Salamah. Apa kata Rasulullah SAW? Waqad wasaqa basarahu. Yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala masuk di rumah Abi Salamah ini, yang dilihat oleh Nabi apa ketika itu sekalian? Ternyata mata Abi Salamah sahabatnya ini dalam keadaan terbuka. Dia sudah wafat, matanya terbuka, tidak terpejam. Pada saat Nabi SAW itu melihat mata Abi Salamah ini dalam keadaan kondisi terbuka, di saat dia telah menjadi jenazah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fa'aghmadahu summa qala. Kemudian Nabi SAW memejamkan mata Abi Salamah yang habis saja wafat tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, inna ruha idha qubida tabi'a basara. Sesungguhnya ruh, kata Rasulullah, bila dicabut, kata Rasulullah, maka pandangan mata akan mengikutinya.
Apa maksud riwayat ini sekalian? Ternyata sahabat Nabi SAW, Abi Salamah pun ketika dia wafat, setelah dia wafat itu matanya terbuka. Maka Nabi membenarkan matanya yang sedang terbuka ini kemudian didapatkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan ketika ruh itu dicabut oleh malaikat Israel, maka pandangan mata ini mengikuti ruh. Maka pada saat itu sebaiknya kita jangan menangis. Perhatikan dulu bagaimana kondisi jenazah daripada orang yang telah meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari dalam kitab ini dikatakan oleh ulama dalam kitab ini, maka kita yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah, yang kedua yang kita lakukan pada saat mayat ini atau jenazah ini baru saja menghembuskan nafas terakhir, maka yang kedua kita melakukan apa? Disunnahkan untuk melemaskan seluruh persendian-persendiannya, kemudian mengembalikan masing-masing organ tubuhnya ini yang tadi dalam tidak beraturan. Ketika kakinya tidak lurus, kita luruskan. Ketika tangannya itu tidak bisa kepalkan kembali. Ketika mulutnya terbuka, mulutnya juga kita harus tutup dia. Ketika dia kepalanya miring, maka kita luruskan kepalanya menghadap kiblat. Luruskan semua persendiannya. Mengapa ini perlu sekalian? Jangan biarkan mayat ini dia wafat dalam kesendiriannya. Setelah dia wafat dalam kesendirian, dibiarkan mayat ini begitu saja. Pada saat ruh ini sakaratul maut, baru saja dia pisahkan oleh Allah ruh dan jasadnya, dalam pengertian dia sudah wafat menghadap Allah, baru saja. Maka pada saat itu cepatlah kita kembalikan semua organ tubuhnya pada tempatnya. Mata yang terbuka itu dipejamkan, mulut yang terbuka dirapatkan, kaki yang terkadang ada kaki, ada sekalian ada yang wafat kakinya itu dalam kondisi dia tidak bisa diluruskan, luruskan kaki. Tangannya yang tidak bisa disedekapkan, segera untuk disedekapkan. Kenapa? Ketika baru ruh itu dicabutkan, pada saat itu kondisi fisik daripada jenazah itu masih bisa untuk diatur. Namun apabila itu dibiarkan berjam-jam, 1, 2, 3, 4 jam dibiarkan begitu, maka pada akhirnya organ tubuh itu tidak akan bisa diatur kembali. Dia akan menjadi kaku. Mata yang terbuka tidak bisa ditutup kembali. Kaki yang tidak diluruskan, dia tidak akan bisa diluruskan kembali karena dia sudah kaku pada sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, yang dilakukan oleh yang ditinggalkan oleh almarhum almarhumah terhadap jenazah atau mayat atau saudara kita yang telah wafat. Ini disunahkan, mungkin barangkali ini jarang ini dilakukan. Di sini dikatakan meletakkan suatu benda yang berat di atas perutnya agar perutnya itu tidak mengembung. Apalagi kalau mayatnya itu meninggal kemarin sore, kemudian pagi ini baru dikuburkan. Apalagi yang mayat yang baru meninggal kemarin sore ini sekalian, itu dia meninggal, penyakitnya yang dialami itu adalah penyakit perut. Maka di sini disunahkan apa? Meletakkan benda yang berat di atas perutnya. Tujuannya adalah agar perutnya itu tidak mengembung. Jarang kalian lihat. Benar itu jarang dilihat. Jarang ini dilakukan oleh orang-orang tua kita. Tapi kalau kita beri keyakinan bahwa mayatnya tidak akan mengembung perutnya, maka jangan itu dilakukan. Tetapi kalau kita lihat bahwa penyakit yang dialami oleh
almarhum atau almarhumah yang baru saja wafat ini adalah penyakit perut, maka sebaiknya letakkan suatu benda di atas perutnya agar perutnya itu tidak mengembang. Yang keempat, disunahkan melepaskan semua pakaian. Siapa tahu mayat ini dia menggunakan celana. Siapa tahu mayat ini ketika dia wafat itu dalam kondisi memakai baju. Siapa tahu mayat ini dan sekalian dia menggunakan alas bagian dalam, celana dalam, baju bagian dalam. Maka seluruh pakaian itu ketika dia hendak dimandikan, sebelum dia dimandikan, seluruh pakaian itu dicopot. Andaikan dia ketika wafat menggunakan cincin, apakah cincin itu terbuat dari emas ataupun tidak, maka lepaslah cincin itu. Andaikan sebelum dia wafat dia menggunakan gelang yang digunakan pada saat dia sudah wafat, baru saja wafat itu, gelang itu dicopot. Begitupun ketika dia menggunakan pakaian pada saat hembusan nafas terakhirnya, maka setelah hembusan nafas terakhir dia setelah menjadi jenazah, seluruh pakaian ini ada sekalian itu harus dikeluarkan. Bagaimana cara keluarnya? Jika memang tidak bisa dikeluarkan sebagaimana manusia yang hidup, dia pakai celananya kemudian dia keluar kembali, dia pakai bajunya kemudian dia keluar kembali, tidak bisa itu dilakukan, maka ambillah benda tajam seperti gunting, kemudian digunting seluruh pakaian itu. Setelah digunting kemudian dilepas satu persatu pakaian itu. Karena semakin kita menyentuh mayat, bagi mayat itu adalah bukan suatu kebaikan. Semakin kita menyentuh mayat ini ada sekalian, bagi mayat itu adalah suatu penderitaan. Ketika kita sentuh mayat ini, dia pun berteriak. Semakin lama kita sentuh mayat ini, semakin lama dia berteriak. Mengapa ada sekalian? Karena baru saja ruhnya dipisahkan dengan jasadnya. Tapi kita tidak pernah dengar teriakannya. Tidak kelihatan teriak dia. Tapi sungguhnya dia, andaikan semua orang di sekitar itu mendengar teriakannya, tolong saya jangan terlalu disentuh lama. Tolong saya jangan ditangisi, jangan disentuh saya. Tolong saya cepat dikubur, dimandikan. Tolong saya cepat dikuburkan. Saya yakin orang-orang yang ada dalam satu rumah duka itu akan segera mereka bertaubat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, akrim li mayyitikum, muliakanlah mayat kalian, kata Rasulullah SAW. Jangan terlalu lama dibaringkan, cepat dimandikan. Jangan terlalu lama ditidurkan sampai dia bermalam-malam. Cepatlah dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Semakin cepat dimandikan, semakin cepat disolatkan, semakin cepat dikafani, semakin cepat mayat itu dikuburkan, maka penderitaan mayat itu semakin berkurang. Semakin lama mayat itu dimandikan, semakin lama mayat itu dikafani, semakin lama mayat itu disolatkan, semakin lama mayat itu dikuburkan, maka penderitaan mayat ini semakin lama pula dia rasakan. Cepat dilakukan. Nabi mengatakan, asri'u bil janajah, cepatlah kalian, kata Rasulullah, dalam mengurus manusia yang telah menjadi jenazah atau mayat. Jangan biarkan dia bermalam-malam, berhari-hari tidak dilakukan penguburannya. Ada sekalian, mudah-mudahan ada sekalian kita semua memperhatikan
setiap keluarga kita yang meninggal, terutama orang tua kita yang dia wafat. Ketika dia menjadi jenazah, perhatikan 4 hal ini yang dikatakan oleh para ulama. Maka kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahu bihamdi, subhanallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabila taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.